Pernahkah kamu mendengar bahwa beberapa manusia lahir membawa ciri gaib yang menandakan jiwanya terpilih? Dalam primbon Jawa, tanda lahir bukan sekadar bercak di kulit, tetapi dipercaya sebagai warisan takdir yang menunjukkan misi hidup, perlindungan leluhur, bahkan kekuatan batin yang tidak disadari. Menurut kejawen, roh seseorang sudah disemayamkan sebelum ia dilahirkan. Beberapa jiwa dipilih untuk menjalankan tugas tertentu, dan tanda lahir menjadi isyaratnya. Dahulu para sesepuh akan melihat letak tanda lahir untuk membaca karakter, rezeki, kekuatan spiritual, dan perjalanan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kembali di channel Om Kus, tempat di mana kita sama-sama belajar menggali kearifan leluhur Jawa, membongkar misteri weton, primbon, dan menemukan makna hidup di balik pitutur kuno. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jiwa terpilih dan tanda lahir menurut primbon Jawa. Jangan lupa yuk subscribe, share, like, komen dulu. Dan terima kasih yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Channel Om Kus memang di hati. Monggo dilanjut coy. Tanda lahir di jidat. Tanda lahir di jidat dipercaya sebagai ciri pemimpin alami, orang yang membawa aura wibawa dan sering disegani meski tidak meminta. Mereka dianggap keturunan jiwa prajurit atau pemuka leluhur. Salah satu tanda paling indah dari jiwa terpilih adalah kemampuannya untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Bukan berarti kamu selalu sempurna atau tanpa luka. Justru karena kamu pernah terluka, pernah jatuh, dan pernah berjuang keras, maka kehadiranmu bisa menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang berada dalam kegelapan. Seringkali tanpa sadar, orang-orang datang padamu hanya untuk bercerita. Mereka merasa nyaman berada di dekatmu, seolah energimu mampu menenangkan badai dalam hati mereka. Kata-kata sederhana darimu bisa menenangkan jiwa yang gelisah. Senyummu bisa memberi harapan. Bahkan kehadiranmu saja sering cukup untuk membuat orang lain merasa tidak sendirian. Jiwa terpilih membawa cahaya bukan dengan niat untuk menjadi pahlawan, tetapi karena memang itu adalah bagian dari dirinya. Kamu tidak berusaha keras untuk membuat orang lain merasa lebih baik. Itu terjadi secara alami. Hatimu yang penuh empati, pengalamanmu yang syarat luka, dan jiwamu yang peka menjadikanmu seperti pelita kecil di tengah gelapnya malam. Namun menjadi cahaya juga berarti seringkali kamu harus berkorban. Ada kalanya kamu memberi semangat padahal hatimu sendiri sedang lelah. Ada saatnya kamu menjadi tempat orang lain bersandar meski dirimu sendiri membutuhkan bahu. Jiwa terpilih sering menanggung beban itu bukan karena terpaksa, melainkan karena memang jiwamu tahu cahayamu dibutuhkan. Tapi ingatlah, menjadi cahaya tidak berarti harus membakar dirimu habis. Justru semakin kamu menjaga terangmu dengan merawat dirimu, menyembuhkan lukamu, dan menjaga energimu, semakin kuat cahaya itu untuk menerangi orang lain. Tugas jiwa terpilih bukanlah untuk mengubah seluruh dunia sekaligus, tetapi untuk menjadi cahaya bagi mereka yang ada di sekitarnya. Seperti lilin kecil yang mampu menyalakan lilin-lilin lain, cahayamu akan menyebar tanpa kamu sadari. Menginspirasi lebih banyak jiwa untuk bangkit. Dan inilah yang menjadikanmu berbeda. Kamu tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk membawa harapan, penghiburan, dan kedamaian bagi orang lain. Tanda lahir di dada atau dekat jantung. Tanda lahir di dada atau dekat jantung dianggap sebagai lambang empati dan kesaktian rasa. Jiwa seperti ini disebut linuwih, mudah menerima firasat dan punya ikatan kuat dengan alam halus. Suara halus dari dalam dirimu yang seakan terus memandumu menuju tujuan hidup yang lebih besar. Panggilan ini bukan sekadar keinginan sesaat, melainkan dorongan mendalam yang sulit diabaikan. Mungkin kamu pernah merasakan gelisah tanpa alasan jelas. Meski hidupmu tampak baik-baik saja di mata orang lain, ada sesuatu yang terasa kosong. Seolah kamu belum benar-benar hidup sesuai dengan takdirmu. Itulah panggilan jiwamu. Ia memintamu untuk melangkah ke arah yang sesuai dengan cahaya batinmu. Panggilan jiwa bisa muncul dalam banyak bentuk. Dorongan kuat untuk membantu orang lain, keinginan mendalam untuk berkarya, atau rasa rindu yang tak terjelaskan kepada sesuatu yang lebih tinggi. Entah itu Tuhan, semesta, atau makna sejati kehidupan. Kadang panggilan ini juga datang melalui mimpi, firasat, atau kejadian-kejadian yang terasa seperti kebetulan tapi sebenarnya adalah tanda dari semesta.
Namun mendengarkan panggilan jiwa bukanlah hal yang mudah. Ia sering menuntunmu ke jalan yang berbeda dari kebiasaan orang banyak. Ia bisa membuatmu meninggalkan kenyamanan, merelakan sesuatu yang sudah lama kamu genggam, atau mengambil langkah berani yang penuh risiko. Tetapi di sanalah kekuatan jiwa terpilih diuji. Jiwa terpilih tidak pernah dibiarkan berjalan tanpa tujuan. Mereka selalu diarahkan bahkan lewat luka, kegagalan, dan kesepian. Semua itu hanyalah jalan sunyi yang menuntunmu untuk akhirnya sampai pada titik di mana kamu benar-benar menemukan, inilah diriku, inilah misiku. Dan saat kamu menjawab panggilan itu, hidupmu berubah. Kamu tidak lagi hanya menjalani hari demi hari, tapi kamu menghidupi misi. Kamu menjadi saluran cahaya bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitarmu. Karena jiwa yang dipilih sejak lahir akan selalu sampai pada takdirnya menjadi cahaya yang tak bisa padam meski dunia mencoba meredupkannya. Tanda lahir di punggung. Tanda lahir di punggung menandakan seseorang yang memikul tugas besar secara tak kasat mata. Primbon menyebutnya sebagai pangrewangi leluhur, jiwa penjaga, pelindung keluarga, atau pembawa keberuntungan orang lain. Jiwa terpilih tidak pernah bisa puas hanya dengan menjalani hidup secara dangkal. Di balik rutinitas sehari-hari, ada sesuatu dalam dirimu yang terus berbisik. Hidup ini pasti lebih dari sekadar makan, bekerja, tidur, lalu mati. Apa sebenarnya tujuan semua ini? Sejak muda, mungkin kamu sudah sering bertanya-tanya tentang makna kehidupan Tuhan, semesta, bahkan tentang dirimu sendiri. Pertanyaan yang mungkin terdengar aneh bagi orang lain, tapi begitu nyata di hatimu. Kamu tidak bisa hanya menerima jawaban seadanya. Kamu selalu ingin menggali lebih dalam, mencari kebenaran, menemukan alasan mengapa jiwamu ditempatkan di dunia ini. Orang lain mungkin sibuk mengejar harta, status, atau pengakuan, tetapi hatimu tetap gelisah. Ada perasaan kosong yang tidak bisa diisi oleh hal-hal materi. Kamu bisa saja memiliki apa yang dianggap cukup oleh banyak orang, tapi tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Kekosongan itu bukan kelemahan, itu adalah panggilan. Panggilan untuk menempuh perjalanan batin untuk menemukan makna sejati di balik kehidupan yang fana ini. Pencarian makna ini bisa membawamu ke banyak jalan. Membaca kitab suci, merenung dalam doa, menjelajahi filsafat, atau bahkan sekadar duduk diam mendengarkan suara hatimu. Setiap langkah kecil dalam pencarian itu memperluas kesadaranmu, menghubungkanmu dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Dan inilah yang membedakan jiwa terpilih. Mereka tidak berhenti bertanya, tidak berhenti mencari. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang menemukan cahaya yang bisa dibagikan kepada orang lain. Semesta memberi mereka rasa lapar akan makna. Karena hanya dengan itu mereka bisa menemukan peran sejati yang sudah ditakdirkan sejak lahir. Maka jangan takut jika hatimu terus bertanya. Jangan merasa aneh jika jiwamu selalu mencari. Itu adalah tanda bahwa kamu memang dipanggil untuk lebih dari sekadar menjalani hidup. Kamu dipanggil untuk menghidupi kehidupan itu sendiri. Tanda lahir di telapak tangan atau pergelangan. Tanda lahir di telapak tangan atau pergelangan adalah simbol rezeki berjalan. Mereka ini disebut Wong Tuwuh, yang meski jatuh berkali-kali, selalu bangkit dan membawa keberkahan dalam urusan usaha. Jiwa-jiwa terpilih hampir selalu ditandai dengan perjalanan hidup yang penuh ujian. Seakan semesta sengaja meletakkan beban yang lebih besar di pundakmu dibanding orang lain. Sejak kecil mungkin kamu sudah merasakan getirnya kehidupan, kehilangan, penolakan, kegagalan, atau luka batin yang sulit dijelaskan. Ketika orang lain terlihat bisa menjalani hidup dengan ringan, langkahmu seringkali terasa berat. Setiap pencapaian yang kamu raih seolah harus melewati perjuangan panjang. Kadang kamu bertanya-tanya, mengapa aku harus melalui semua ini? Kenapa hidupku tidak semudah orang lain? Namun di balik semua itu ada rahasia besar. Jiwa terpilih tidak pernah ditempa dengan jalan yang mudah. Seperti besi yang ditempa api untuk menjadi pedang, begitu pula dirimu ditempa oleh ujian agar menjadi jiwa yang kuat, tajam, dan penuh cahaya. Luka-luka yang kamu alami bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memperdalam jiwamu. Setiap air mata yang pernah jatuh sebenarnya mengikis lapisan ego. Membuka ruang di dalam hatimu agar cahaya lebih banyak masuk. Setiap kegagalan mengajarkan kerendahan hati. Setiap kehilangan melatih keikhlasan. Dan setiap kesakitan membentuk keberanian yang tak bisa digoyahkan. Tidak semua orang dipanggil untuk menjalani jalan seperti ini. Banyak yang mungkin terhindar dari ujian-ujian berat, tapi mereka juga tidak akan pernah merasakan kedalaman jiwa seperti yang kamu miliki sekarang.
Ujianmu adalah tanda keistimewaanmu. Itu adalah cara semesta mengingatkanmu bahwa kamu dipilih bukan untuk hidup biasa, tetapi untuk hidup yang bermakna. Maka jangan benci ujian yang datang. Lihatlah ia sebagai teman yang sedang membentukmu. Karena pada akhirnya semua luka yang kamu alami hari ini akan berubah menjadi cahaya yang menerangi jalanmu dan juga jalan orang lain yang tersesat dalam gelap. Tanda lahir di leher atau tengkuk. Tanda lahir di leher atau tengkuk dianggap memiliki hubungan kuat dengan dunia gaib. Biasanya punya intuisi tajam dan sulit dikhianati, karena kata orang Jawa, batin mereka lebih dulu melihat sebelum mata memandang. Jiwa terpilih seringkali dilahirkan dengan hati yang lebih peka dari kebanyakan orang. Kamu bisa merasakan sesuatu yang orang lain abaikan. Ada kalanya kamu bisa menangkap energi dari sebuah ruangan, merasakan getaran seseorang tanpa perlu ia berkata, bahkan mengetahui apa yang akan terjadi melalui intuisi yang kuat. Kepekaan ini terkadang membuatmu merasa terbebani. Misalnya saat berada di tengah banyak orang, kamu cepat lelah karena menyerap energi mereka. Kamu bisa merasakan kesedihan yang disembunyikan seseorang hanya lewat tatapannya. Kamu tahu ada yang tidak beres. Meski semua tampak baik-baik saja di permukaan. Itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah bisikan batin yang bekerja dalam dirimu. Sejak kecil mungkin kamu pernah merasa lebih halus dibanding teman-temanmu. Saat mereka mudah melupakan sesuatu, kamu justru menyimpan perasaan dalam waktu lama. Saat orang lain bisa bersikap cuek, kamu justru terbawa empati yang mendalam. Bahkan mungkin kamu sering merasa memiliki firasat yang kemudian benar-benar terjadi. Ini semua adalah tanda bahwa kamu memiliki keterhubungan dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Jiwa terpilih memang diberikan indera keenam bukan untuk menakut-nakuti melainkan untuk membimbing. Kamu bisa melihat di balik apa yang tampak, merasakan makna di balik kejadian, dan memahami pesan semesta yang tersembunyi dalam setiap pengalaman hidup. Namun kepekaan ini bukan tanpa tantangan. Kadang kamu merasa terlalu sensitif, mudah tersakiti, atau sulit menutup diri dari energi negatif orang lain. Tapi percayalah kemampuan ini adalah bagian dari misi jiwa. Semakin kamu belajar mengelola kepekaanmu, semakin jelas peranmu sebagai penuntun cahaya bagi orang lain. Jiwa yang peka adalah jiwa yang mudah tersentuh, tetapi juga jiwa yang paling mudah tersambung dengan kebenaran. Dan dari sanalah cahaya semesta bisa mengalir melalui dirimu. Menerangi bukan hanya hidupmu, tapi juga hidup orang-orang di sekitarmu. Tanda lahir di wajah atau dekat mata. Tanda lahir di wajah atau dekat mata disebut pertanda jiwa terang, pembawa inspirasi dan penerang jalan orang lain. Mereka cenderung punya daya tarik alami dan sering dipercaya tanpa diminta. Jiwa terpilih hampir selalu memiliki empati yang jauh lebih besar dibanding kebanyakan orang. Kamu bisa dengan mudah merasakan apa yang orang lain rasakan. Seolah-olah hatimu adalah cermin yang merefleksikan emosi mereka. Saat seseorang sedih, jiwamu ikut merasakan luka itu. Saat seseorang gembira, kamu pun bisa merasakan kehangatannya. Empati ini adalah anugerah sekaligus ujian. Di satu sisi, ia menjadikanmu pribadi yang lembut, penuh kasih, dan mampu memahami orang lain lebih dalam daripada kata-kata. Kehadiranmu sering membawa kenyamanan karena orang-orang merasa dimengerti tanpa harus banyak bicara. Kamu bisa menjadi tempat sandaran yang menenangkan, bahkan tanpa berusaha keras. Namun di sisi lain, empati yang berlebihan bisa membuatmu cepat lelah. Energi negatif dari orang lain mudah terserap ke dalam dirimu, meninggalkan beban yang tidak seharusnya kamu tanggung. Kadang kamu merasa letih bukan karena masalahmu sendiri, melainkan karena terlalu banyak menyerap luka orang lain. Sejak kecil, mungkin kamu sering disebut terlalu sensitif. Kamu menangis saat melihat ketidakadilan. Hatimu terguncang melihat penderitaan. Bahkan bisa merasa sedih karena hal-hal yang dianggap sepele oleh orang lain. Tapi sesungguhnya itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda jiwa yang terbuka. Jiwa yang mampu merasakan getaran halus yang tidak ditangkap oleh kebanyakan orang. Empati luar biasa ini membuatmu berbeda. Karena kamu tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kamu bisa merasakan dunia dengan kedalaman yang jarang dimiliki orang lain. Dan justru dari situlah kamu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, mendamaikan, dan memberi kekuatan kepada mereka yang tersesat dalam rasa sakit. Jiwa terpilih seringkali ditugaskan untuk menjadi penyembuh bagi orang lain. Entah melalui kata-kata, tindakan, atau bahkan sekadar lewat kehadiranmu. Energi hatimu adalah obat yang tidak bisa dibeli di manaun. Maka jika empati ini kadang terasa berat, ingatlah itu adalah bagian dari cahaya yang kamu bawa. Kamu memang lebih mudah terluka.
Tapi karena itulah kamu juga lebih mampu mengerti luka orang lain dan membantu mereka menemukan jalan pulang pada dirinya sendiri. Dalam tradisi Jawa, jiwa-jiwa bertanda khusus ini sering disebut suwarga turun ing jagat, artinya roh yang diturunkan dengan misi. Bukan berarti hidupnya selalu mudah, justru banyak rintangan karena mereka membawa tugas besar. Kadang energi leluhur mengikuti, kadang mimpi-mimpi mereka terasa nyata, atau firasat mereka sering menjadi kenyataan. Setiap jiwa terlahir dengan kisahnya sendiri. Namun, ada sebagian kecil yang sejak awal sudah membawa cahaya berbeda. Seolah semesta menaruh misi khusus di dalam dirinya. Mereka inilah yang disebut jiwa terpilih. Kehadiran mereka seringkali tidak disadari, tapi getarannya kuat, unik, dan sulit dijelaskan dengan logika biasa. Jika kamu merasa hidupmu penuh ujian, sering disalahpahami, namun selalu ada kekuatan tak terlihat yang membuatmu bangkit kembali, bisa jadi itu pertanda bahwa kamu bukan jiwa biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih untuk belajar lebih banyak, merasakan lebih dalam, dan memberi lebih luas. Jika kamu punya tanda lahir, jangan pernah menganggapnya kebetulan. Bisa jadi itu adalah pertanda bahwa jalanmu berbeda dari orang kebanyakan. Entah sebagai pelindung, pembuka jalan rezeki, pembawa perubahan, atau pewaris kekuatan batin. Karena dalam primbon Jawa, tak ada yang lahir tanpa sebab. Yang berani memahami dirinya akan menemukan takdir yang disiapkan sejak sebelum ia bernafas. Kalau kamu punya tanda lahir dan merasa ada hal yang berbeda dalam hidupmu, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu justru dari situ kita bisa bahas takdirmu lebih dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.